Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Arsaniki Fitriasi. Saya di sini sebagai konselor dan saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kakak menemukan solusi atau cara baru untuk menghadapi situasi atau masalah yang kakak hadapi. Nah, kira-kira saya kali ini berbicara dengan kakak siapa? Iya, halo Kak. Perkenalkan saya Inggit, mahasiswa semester 6 yang punya cerita untuk Kakak sebagai konselor untuk mendengarkan. Oke, saya senang mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kakak ini di sini merasa nyaman dan tahu tentang apa yang akan terjadi dalam sesi konseling kita kali ini. Nah, jadi konseling ini merupakan ruang yang aman dan nyaman di mana Anda dapat menceritakan tentang apa yang ada di pikiran kakak selama ini. Semua yang kakak katakan ini jelas bersifat rahasia. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, apakah ada sesuatu yang ingin kakak tanyakan tentang proses konseling ini atau tentang saya sebagai konselor? Ada sih Kak, kira-kira rahasia saya yang akan saya ceritain tuh bakal disebar nggak ya Kak? Tenang aja kakak Inggit, karena di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana di dalam konseling ini ada komitmen seorang konselor untuk menjaga informasi pribadi yang dibagikan oleh klien agar tetap aman dan tidak dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah disepakati dan diatur oleh hukum. Nah, di sini ada prinsip asas kerahasiaan, yaitu privasi dan keamanan informasi. Jadi informasi yang kakak berikan ini yang telah kita peroleh selama sesi konseling ini, termasuk percakapan, catatan, dan dokumen yang saya pegang itu harus dijaga Kak kerahasiaannya, karena informasi tersebut harus disimpan dengan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk mencegah akses dari pihak atau orang yang tidak berwenang. Rahasia yang saya akan ceritakan akan dijaga kan ya Kak? Pasti ya Kak. Baiklah, jadi hari ini saya ingin memberikan Kakak Inggit kesempatan untuk memimpin percakapan ini. Apakah ada sesuatu yang khusus yang Kakak Inggit ingin bicarakan atau masalah tertentu yang sedang Kakak alami dan ingin didiskusikan? Terima kasih ya Kak sebelumnya buat waktunya. Sebenarnya saya ada keresahan yang mau saya ceritain dan butuh validasi dari Kakak sih selaku konselor. Sebenarnya saya tuh punya teman Kak. Saya temenan sama dia tuh dari saya SMP. Jadi kita udah kenal lama. Sekitar 6 tahunan lah kita udah temenan. Sejak awal saya temenan sama dia, saya udah tahu kalau kita tuh beda kepribadian. Karena dia tuh sangat ekstrovert dan punya banyak teman. Sementara saya tuh cuma punya beberapa teman dan termasuk dia di dalamnya. Jadi saya dari awal kita temenan, saya selalu berusaha untuk selalu ada buat dia, selalu jadi teman yang baik untuk dia. Tapi akhir-akhir ini semenjak saya udah jarang ketemu dan jarang komunikasi, kayaknya kenapa ya dia tuh cuma cari saya untuk waktu-waktu susahnya aja. Dia nggak pernah ke saya kalau dia lagi seneng, kalau dia lagi suka cita kayak gitu. Terus saya baru sadar kalau memang dari awal kita temenan, saya tuh ngerasanya memang dia emang udah kayak gitu dari awal kita temenan. Dan saya baru menyadari itu akhir-akhir ini setelah saya
ngerasa dia tuh nggak pernah ada gitu pas saya susah gitu. Tapi kalau misalkan dia butuh saya pas dia lagi susah, dia tuh selalu menuntut saya untuk ada buat dia, dan saya juga selalu mengusahakan saya ada untuk dia. Dia selalu ngomong kalau saya tuh temen yang paling baik buat dia, yang selalu bisa mendengarkan cerita dia, yang selalu ada buat dia, kayak gitu. Saya tuh nggak pernah bisa nolak dia dari awal kita temenan sampai akhir-akhir ini. Tapi semenjak saya waktu itu ada di titik masalah yang bikin saya terpuruk, kok dia nggak ada, dia nggak bisa ada buat saya, ngedengerin saya, nggak bisa nemuin saya karena saya butuh dia, kayak gitu. Dan alasannya kenapa dia nggak bisa nemuin saya dan nggak ada buat saya tuh, menurut saya tuh kayak nggak bisa saya terima sama akal saya gitu kak. Karena dulu tuh saya tuh selalu ada buat dia, kenapa dia nggak bisa ngelakuin hal yang sama, kenapa dia nggak bisa ngasih saya perlakuan yang sama kayak saya ngasih perlakuan ke dia gitu. Sampai saya di titik yang saya ngerasa saya harus bisa nih nolak dia gitu, saya harus bisa nih membatasi diri saya untuk baik dulu sama diri saya sendiri. Karena menurut saya itu kemarin-kemarin tuh terlalu jadi people pleaser gitu buat dia. Kayak saya tuh selalu ngutamain dia dibanding kepentingan saya sendiri gitu. Sampai saya nggak bisa nolak semua apa yang dia mau, waktu saya, semuanya gitu saya kasih untuk dia. Karena saya ngerasa saya sayang sama dia sebagai teman saya gitu. Saya ngerasanya dia itu udah kayak saya anggap sahabat saya sendiri gitu kak. Sampai di titik yang akhir-akhir ini tiap dia butuh saya udah bisa nolak secara halus. Kalau memang saya tidak bisa untuk menemui dia atau untuk mendengarkan dia saat dia mau bercerita, saya akan bilang enggak, saya nggak bisa gitu. Berbeda dibanding dulu yang saya selalu usahakan apapun gitu untuk dia. Saya selalu ada, baik waktu, tenaga, dan apapun gitu untuk dia. Tapi sekarang saya perlahan-lahan sudah bisa menolak keinginannya dia, menolak untuk saya ada buat dia kalau saya memang tidak bisa gitu. Saya waktu itu mikirnya kayak ya dia teman saya gitu, dia sahabat saya harus ada gitu buat dia. Dia sebagai manusia yang baik juga kan mestinya memang bermanfaat kan untuk orang lain. Tapi kok saya ngerasanya cuma saya gitu yang dimanfaatkan sama dia gitu. Menurut kakak gimana? Tadi kamu bilang kamu sempat pindahan ya, itu kira-kira ada masalah di jarak nggak tuh? Mungkin ya, tapi selama saya nggak tinggal dekat dengan dia pun saya selalu mengusahakan saya bisa gitu kak. Tapi dari dianya nggak ada feedback Nggak ada gitu feedback yang sama. Oke, berarti jaraknya nggak berpengaruh tuh ya? Menurut saya tidak berpengaruh, karena dari saya juga saya bisa melakukan itu gitu tanpa terhalang jarak. Berarti kamu ngerasa dia itu cuman datang ke kamu ketika dia ngerasa susah aja nih, Iya. ketika dia butuh tempat atau butuh solusi ya. Oke, menurut saya yang kamu ambil ini langkahnya udah bener ya, karena kamu udah berani nolak ya, dimana kamu udah bisa lebih mementingkan diri kamu sendiri dulu. Itu tadi langkah yang kamu ambil tuh udah bener ya, karena menurut saya juga mementingkan diri sendiri itu lebih utama ya kak, dibandingkan mementingkan keperluan orang lain. Karena kan seperti yang kakak rasakan kan, orang lain belum tentu mementingkan kepentingan kita gitu. Jadi dimana dia juga datang ke kakak karena kepentingannya dia sendiri. Jadi karena dia mengutamakan kepentingan dia, jadi kita juga harus bisa mementingkan kepentingan kita sendiri.
Berarti menurut kakak itu aku nggak salah kan ya kak, udah langkah yang aku ambil udah bener kan ya kak? Bener sih, selama kamu ngerasa kamu nyaman dengan pilihan kamu itu nggak ada yang salah. Oke deh, aku lega sih. Sebenarnya sebelumnya tuh aku tuh udah tahu gitu ya kak, langkah yang aku ambil tuh benar. Aku juga udah ngerasa sedikit lega dan ngerasa udah ngambil langkah yang baik gitu untuk diriku sendiri. Tapi kadang ngerasa guilty juga kak, ngerasa serba salah gitu, karena selama ini kan aku selalu ada gitu buat dia. Mungkin dia juga udah ngerasa aku udah ngasih space dan jarak gitu, karena aku yang selalu mementingkan diriku sendiri untuk sekarang. Kamu juga masih ngerasa nggak enak juga ya, ngerasa takut dia ternyata emang butuh kamu banget, terus kamu yang ternyata nggak ada. Karena kan kalian juga temenan nggak sebentar ya. Nah kan kakak Inggit tadi udah tahu nih ya kira-kira hal apa aja yang harus dilakuin dari permasalahan yang kakak alami ini. Nah ada sedikit saran dari aku untuk kakak membangun hubungan pertemanan ke depannya. Yang pertama itu ada kakak harus mengenali pola hubungan pertemanan kakak selanjutnya. Jadi dimana kakak tuh harus mempertimbangkan kira-kira teman kakak ini worth it nggak sih buat ditemenin. Kayak kakak harus tahu juga, karena temen yang kayak kakak ceritakan tadi itu sangat berpengaruh sama perasaan dan kesejahteraan diri kakak sendiri kan. Nah yang kedua itu kakak bisa ngelakuin self worth atau ngelakuin batasan. Nah jadi kakak tuh harus bisa mengeksplorasi diri. Kayak kakak tuh harus menetapkan batasan dalam hubungan pertemanan. Terus kakak juga harus berpikir bahwa kakak tuh layak sebenarnya buat dapat pertemanan yang saling menguntungkan dan yang bersifat adil ya. Jadi kayak ketika dia butuh kakak ada dan kakak butuh dia juga ada gitu ya. Terus kakak juga harus bisa mengelola perasaan. Nah dari kejadian yang kakak alami ini kan pasti kan kayak bakal ada perasaan kecewa, amarah kayak atau sakit hati. Nah kakak harus bisa lebih mengolah perasaan kakak sendiri gitu. Kayak ya udah gitu, mungkin nanti kalau misalkan dia butuh aku lagi, kayak aku harus bisa tahu nih kira-kira permasalahan ini penting banget nggak, atau dia bisa atasin sendiri dulu nggak. Jadi kakak harus bisa mulai ngebatasin sih. Terus kakak juga harus membuat keputusan. Jadi kakak tuh kayak harus kayak seperti yang kakak udah jelasin tadi, kakak kan udah berani nolak. Nah itu tuh sebuah keputusan. Jadi kakak harus tahu juga kayak masalahnya itu yang seperti tadi saya bilang, kayak ini kira-kira masalahnya dia tuh emang butuh banget saya tolong gak sih gitu-gitu. Jadi kalau misalkan tidak terlalu penting menurut kakak Inggit, ya mungkin kak Inggit bisa nolak. Kemudian kakak juga harus mulai melakukan keterlibatan sosial yang lebih. Kayak misalkan kakak harus mengeksplorasi dan membangun hubungan sosial yang seimbang, jadi dan saling menguntungkan juga buat kakak. Jadi dapat membantu kakak juga untuk lebih ngerasa dihargai dan merasa adil ketika berteman gitu sih kak, kira-kira. Oke. Terima kasih banyak ya kak udah mengafirmasi saya dan ngasih solusi buat pertemanan saya ke depannya, lingkungan pertemanan saya ke depannya. Sangat bermanfaat sih kak buat saya, soalnya saya juga akhir-akhir ini lagi ngerasa useful banget, soalnya banyak hal-hal yang bikin saya ngerasa saya tuh tepat gak sih ngelakuin ini, kayak gitu-gitu. Makasih ya kak udah
mencoba untuk memberikan saya solusi dan mengafirmasi saya. Oke, saya juga senang ngebantunya. Kak Inggit udah lebih lega lagi dari permasalahan yang kakak hadapi. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Cukup Kak. Oke, kita akhiri sesi konseling kali ini ya Kak. Terima kasih. Terima kasih.